Nama Azmi Zaki Yamani. Nah, terus profesi ya menyangrai kopi. Menyangrai kopi, terus ya produksi kopi, terus beberapa ada pendampingan di petani ya di coffee shop atau ada yang lain gitu. Ya kita senang di kopi karena ada penyeduhan itu, terus ketemu sama beberapa petani-petani, itu asik karena kan ya wis kita lebih berkembang dari anunya juga sudut pandangnya dan lain-lain. Jadi asik di passion itu. Jadi ya terus akhirnya memang ya bekerja di kopi, cari rezeki di kopi. Gitu. Kalau visi dan misi selama ini ya kepinginnya kalau di brand kami ya kepingin menjadi brand nomor 1 di Banyuwangi. Kalau visinya, tapi kalau misinya sebetulnya kepingin Banyuwangi menjadi barometer robusta di Indonesia atau dunia. Kepingin itu lewat pendampingan itu. Ya karena kita kebanyakan 80% yang ditanam di Banyuwangi itu kopi robusta. Mulai dari perkebunan kopinya, PTPN-nya, perkebunan swasta, perkebunan BUMN, sampai perkebunan rakyat. Rata-rata robusta, 80 bahkan hampir 90% gitu. Yang untuk memang robusta. Nah, dari robusta ini mungkin tiket kita menjadikan barometer di nasional atau internasional. Untuk saat ini mengembangin pola kolaborasi antara Ice Coffee dan beberapa coffee shop atau beberapa para pelaku kopi yang di lain. Ya, ada kita pakai kanal YouTube itu kata mereka, sama ada beberapa podcast. Nah, kalau misalnya di lain, jadi kita ada lembaga swadaya masyarakat itu ITC, itu pendampingan di petani. Nah, dari ITC ini berkembang lagi ada koperasi ya, ada koperasi. Nah, dari koperasi itu kita ada unit usaha yaitu House of Coffee. Jadi dari situ beberapa pendampingan juga bisa kita lakukan, dan juga pribadi juga pendampingan di Puro, Songgon, sampai di Kalibaru. Jadi seperti itu. Kalau misalnya di HOC itu ya pertama kita beli kopinya, dan pendampingan mulai dari pasca panennya kan kita ajarin ya. Jadi grade yang bagus bagaimana sih? Jadi mulai dari pemetikannya, penjemurannya, sampai dari marketnya. Jadi betul-betul kita dampinginnya, ya kita serap untuk hasil akhirnya. Memotivasi pertama itu ya harus sering ketemu sama petani pertama, terus sering ketemu sama teman-teman community. Karena di situ kan fresh banget diskusinya, fresh banget ilmu pengetahuannya. Nah, jadi itu dari motivasi itu yang jadi nanti itu kayak kita misalnya baterai itu kecas terus. Makanya itu semua terbentuk dari community itu tadi, karena ekosistem itu kan jalan. Dari community tadi. Jadi misalnya kita nih dari petani bingung marketnya atau apa, meskipun kayak Ice Coffee atau aja sudah keserap semua. Kan dari community bisa kita floor atau apa, dapat lagi. Kan asiknya itu gini juga, kita kerasa banget bahwa 90% coffee shop di Banyuwangi atau kedai di Banyuwangi itu pakai kopi robusta Banyuwangi. Nah, itu kan juga goals juga, meskipun goalsnya belum besar, paling enggak kan untuk serapan lokal marketnya bagus. Nah, ke depan memang mudah-mudahan aja masyarakat di perkampungan itu juga menikmati kopi Banyuwangi. Kita ini harus sadar, kita ini besar di community loh, kita ini besar di komunitas. Nah, paling tidak yang waktu event-event itu ya juga geraknya lebih ke community, jadi nggak personal. Karena memang kerasa banget kok dari pergerakan sudah beberapa tahun ini memang jalan. Ada pandemi atau apa, komoditinya dihidupin dari jalan, dari beberapa ya kayak aspek market coffee shop atau apa. Tanpa sadar dari komoditi itu yang mengkurasi kopi yang dari petani-petani. Jadi kopi ini layak atau tidak, kopi ini bisa dipasarkan atau tidak, dari komoditi itu tadi. Jadi tanpa sadar kurasi-kurasi itu membuat nilai kopi kita semakin tahun semakin bagus. Harapannya ya Banyuwangi jadi barometer kopi robusta di Indonesia dan dunia. Harapan besarnya itu. Karena potensinya gede sekali. Letak geografisnya, culture-nya, tradisi lisannya, itu sudah terbentuk semua. Tinggal create bareng-bareng apa sih mau dimanakan sih kopi ini. Itu aja. Kalau saya sering ngomong gini ke teman-teman komunitas, guyup, rukun, minum kopi enak, jadikan semua inspirasi.